446. 4 awan berwarna di langit telah menghilang, dan kompetisi untuk Lord Spirit juga telah berakhir. Para kultivator yang telah merebut Lord Spirit ungu sudah melarikan diri. Adapun apakah mereka dapat menyimpan Lord Spirit di tangan mereka, itu akan tergantung pada apakah mereka cukup cepat dan apakah mereka cukup kuat. Jika mereka tidak cukup cepat dan tidak cukup kuat, bahkan jika mereka mendapatkan Lord Spirit ungu terlebih dahulu, itu akan tetap menjadi hadiah pada akhirnya. Persaingan untuk Lord Spirit ungu sudah begitu sengit. Jika ada banyak Lord Spirit emas, otak para kultivator akan rusak. Para kultivator yang mendapatkan sesuatu dengan senang hati berserakan, sementara mereka yang tidak mendapatkan apa-apa merasa sedih. Adik kecil, wanita yang mempesona itu tiba-tiba berbicara lagi. Lu Ye mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Bocah pelit, kultivator perempuan mendengus dengan ekspresi suram. Namun, dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan apa-apa, keberuntungannya tidak buruk. Paling tidak, dia mendapatkan banyak spiritual putih. Di hutan belantara yang luas, Lu Ye melaju kencang. Medan perang Cloud River benar-benar berbeda dari medan perang aliran spiritual. Dari apa yang baru saja terjadi, dapat dilihat bahwa di bawah premis untuk tidak mengekspos faksi seseorang, hubungan permusuhan dan kerjasama dapat diubah kapan saja. Itu semua tentang manfaat. Ini tidak mungkin di medan perang aliran spiritual. Di medan pertempuran aliran spiritual, para kultivator dari Myriad Devil Ridge dan Grand Heaven Alliance tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Ini karena basis kultivasi para kultivator rendah dan mereka tidak bisa banyak bergerak. Akibatnya, sekilas jelas apakah orang yang mereka temui berada di pihak yang sama atau tidak. Namun, medan perang Cloud River berbeda. Sebagian besar kultivator berkeliaran. Jika mereka bertemu orang asing, selama kondisinya tepat, mereka bisa bekerja sama sampai batas tertentu. Setelah terbang beberapa kilometer, aliran cahaya tiba-tiba mengalir di depannya, diikuti oleh beberapa sosok. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang dikejar. Lu Ye mengelak dan bersiap untuk mengelilingi mereka. Tetapi ketika dia semakin dekat, dia terkejut menemukan bahwa pria yang melarikan diri itu sebenarnya adalah kultivator yang menggunakan tombak yang telah dia lawan ketika berjuang untuk kelompok Lord Spirit. Orang ini telah dipukuli hitam dan biru sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia masih terlihat sama. Dia dalam keadaan menyesal dan terlihat sangat lucu. Pertarungan untuk kelompok Lord Spirit sudah berakhir, tapi dia masih dikejar. Mungkinkah? Saat dia memikirkan hal ini, kultivator yang menggunakan tombak yang terbang ke arahnya tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya ungu melesat ke arah Lu Ye. Itu adalah Lord Spirit berwarna ungu. Keberuntungan orang ini benar-benar baik. Baru saja, hanya beberapa Lord Spirit ungu yang muncul. Ratusan kultivator memperebutkan mereka, tetapi dia mendapatkannya. Namun, dia jelas tidak cukup kuat untuk menyimpan banyak spiritual ungu ini. Melihat bahwa orang-orang di belakangnya akan mengejar, dia hanya melemparkan Lord Spirit ungu ke Lu Ye yang lewat. Adapun apakah dia berpikir untuk mengalihkan malapetaka atau sesuatu yang lain, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, begitulah cara Lu Ye berurusan dengannya sebelumnya. Seperti kata pepatah, mata ganti mata. Saat Spirit Lord dilempar keluar, para kultivator yang mengejarnya dengan cepat mengubah arah mereka dan mengejar Spirit Lord. Kemudian, mereka melihat Lu Ye mengambil Spirit Lord di tangannya. Nak, lemparkan Spirit Lord. Salah satu dari mereka berteriak. Seseorang berteriak, benda ini sangat tidak menyenangkan. Bocah, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Biarkan aku yang menanganinya. Lepaskan jika kamu tidak ingin mati. Seseorang berteriak dengan marah. Saat orang-orang ini mendekat dengan cepat, Lu Ye telah membentangkan sepasang sayap merah menyala di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi sinar api dan bergegas ke arah tertentu. Sebelumnya, ketika berjuang untuk Spirit Lord, ada kultivator di mana-mana. Tidak mudah untuk mengaktifkan pola spiritual sayap terbang karena meskipun diaktifkan, itu tidak akan banyak berguna. Namun, situasinya berbeda sekarang. Hanya ada beberapa orang. Untuk Lord Spirit ungu, layak baginya untuk mengambil risiko. Nilai Lord Spirit ungu adalah yang kedua setelah yang emas. Dia telah bekerja sangat keras begitu lama sebelumnya, tetapi dia hanya berhasil mendapatkan yang hijau. Dengan pola spiritual sayap terbang diaktifkan, kecepatan Lu Ye seperti kilat. Kultivator yang menggunakan tombak yang melemparkan Lord Spirit ungu ke Lu Ye tercengang. Dia jelas tidak menyangka Lu Ye memiliki kemampuan seperti itu. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk tercengang, Lu Ye sudah menghilang. Di udara,
Sayap di punggung Lu Ye mengepak terus-menerus. Kekuatan spiritualnya seperti banjir yang menerobos bendungan, dengan cepat menghilang. Sekarang, dia memiliki 3 metode terbang. Salah satunya adalah terbang dengan artefak, satu terbang di udara, dan satu lagi menggunakan pola spiritual sayap terbang. Masing-masing dari ketiga metode ini mengkonsumsi lebih banyak energi spiritual daripada yang lain, terutama ketika mengaktifkan pola spiritual sayap terbang. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk mempertahankan pola spiritual ini tidak sebanding dengan 2 metode sebelumnya. Namun, dalam hal kecepatan, mengaktifkan pola spiritual sayap terbang adalah yang tercepat dan lebih fleksibel. Meski begitu, tidak ada cara untuk menyingkirkan para pengejar di belakangnya. Para pengejar jelas-jelas adalah kultivator Cloud River Realm Multi-Order. Bagaimana mungkin seorang pemula seperti dia, yang baru saja menerobos ke Cloud River Realm, dibandingkan dengan mereka? Semakin tinggi kultivasi seorang kultivator, semakin kuat fondasi mereka, dan semakin cepat kecepatan terbang mereka. Untungnya, dia tidak bertemu kultivator lain di sepanjang jalan, jika tidak, situasinya tidak akan optimis. Setelah melarikan diri untuk waktu yang cukup lama, jarak di antara mereka hanya beberapa ribu kaki. Jarak seperti itu tidak ada artinya bagi seorang kultivator Cloud River Realm. Sambil menggertakkan giginya, Lu Ye mengaktifkan pola spiritual perjalanan angin lagi. Dia belum pernah menggunakan pola spiritual perjalanan angin dan pola spiritual sayap terbang bersama-sama. Konsumsi pola spiritual sayap terbang saja sudah cukup menakutkan. Dengan penambahan pola spiritual perjalanan angin, bahkan jika dia telah menembus ke Cloud River Realm dan jumlah energi spiritual di tubuhnya telah meningkat pesat, dia mungkin tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Jika dia tidak bisa melepaskan pengejarnya, maka dia hanya bisa menyerah pada Lord Spirit Ungu. Tidak peduli apa, hidupnya adalah yang paling penting. Di bawah dukungan pola spiritual perjalanan angin, kecepatan Lu Ye meningkat lagi. Para kultivator yang mengejarnya mau tak mau mengubah ekspresi mereka saat melihat pemandangan ini. Mereka juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengejarnya, tidak berani bersantai. Selain itu, dari fluktuasi energi spiritual Lu Ye, jelas bahwa dia baru saja maju ke Cloud River Realm dan kemungkinan besar hanya kultivator Cloud River Realm Orde pertama atau kedua. Masing-masing dari mereka 3 atau 4 kali lebih tinggi dari Lu Ye. Dengan kesenjangan yang begitu besar dalam kultivasi, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak dapat mengejarnya. Apa yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa kecepatan Lu Ye sebelumnya bukanlah batasnya. Pada saat ini, dengan dukungan pola spiritual perjalanan angin, jarak di antara mereka dengan cepat meningkat. Setelah waktu sebatang dupa, para pengejar hanya bisa melihat titik hitam kecil di cakrawala. Setelah beberapa saat, mereka bahkan tidak akan bisa melihat titik hitam kecil ini lagi. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ye untuk terbang begitu cepat, metode ini pasti menghabiskan banyak energi spiritualnya. Pihak lain hanyalah kultivator Cloud River Realm Orde pertama atau kedua, jadi dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jadi, selama mereka tidak melupakan Lu Ye dan mengikutinya dari kejauhan, mereka secara alami akan berhasil ketika energi spiritualnya hampir habis. Saat mereka memikirkan ini, sosok Lu Ye tiba-tiba jatuh dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika para pengejar tiba, mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa hanya ada hutan di bawah mereka. Tidak ada jejak Lu Ye sama sekali. Para pengejar berdiri di udara dan ragu-ragu sejenak sebelum menyebar ke segala arah untuk mencari keberadaan Lu Ye. Mereka tidak berada dalam kelompok yang sama. Di suatu tempat di hutan, Lu Ye mengaktifkan tato spiritual penyembunyiannya dan diam-diam tertidur. Dia telah menghabiskan banyak energi spiritualnya, dan meskipun dia belum mencapai titik kelelahan, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia hanya bisa bersembunyi di hutan ini. Dengan tato spiritual penyembunyiannya, Lu Ye tidak terlalu khawatir akan ditemukan, kecuali keberuntungannya sangat buruk. Dari waktu ke waktu, para kultivator akan lewat di ketinggian rendah. Jelas, orang-orang itu tidak mau menyerah dan telah mencarinya. Lu Ye bersembunyi di tempat dan tidak bergerak. Tidak sampai setengah hari kemudian tidak ada lagi gerakan di sekitarnya sehingga Lu Ye mulai bergerak. Tato spiritual penyembunyian dipertahankan untuk mencegah siapapun bersembunyi dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, Lu Ye menemukan sebuah gua kering dan bersembunyi di dalamnya. Mengambil beberapa bendera arai, Lu Ye mengatur beberapa arai spiritual sederhana di pintu masuk gua sebelum kembali ke gua dan duduk bersila.
Setelah mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual, Luye mengeluarkan spirit pill dan menelannya untuk memulihkan energi spiritualnya. Mengaktifkan teknik Taoti Meal, khasiat origin spirit pill yang dia telan dengan cepat berubah menjadi energi spiritualnya sendiri dan mengisi siklus besar. Dia kemudian mengeluarkan 2 lot spirit untuk memeriksanya. 1 hijau, 1 ungu. Dia telah memperoleh yang hijau dengan kemampuannya sendiri, sedangkan yang ungu dilemparkan kepadanya oleh kultivator yang menggunakan tombak. Di medan pertempuran Sungai Awan, ki spiritual langit dan bumi di hutan belantara hampir sama dengan di wilayah inti medan perang aliran spiritual. Bukannya tidak mungkin untuk berkultivasi di lingkungan seperti itu, tetapi efisiensinya terlalu rendah. Jadi, jika kultivator Cloud River Realm ingin meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat, mereka harus menempati tanah spiritual atau berjuang untuk Cloud Spirit. Yang terakhir adalah cara tercepat bagi kultivator Cloud River Realm untuk meningkatkan kultivasi mereka. Menelan spirit pill hanyalah metode tambahan bagi sebagian besar kultivator. Lagi pula, tidak ada yang seperti Luye, tidak terpengaruh oleh efek racun pil. Tentu saja, seseorang juga bisa menggunakan batu spiritual untuk berkultivasi. Menggunakan batu spiritual untuk berkultivasi jauh lebih efisien daripada hanya menyerap ki spiritual langit dan bumi, tapi itu lebih buruk daripada menelan spirit pill. Selain itu, ada banyak alam misteri di medan perang Cloud River. Beberapa dari alam misteri ini akan terbuka pada waktu-waktu tertentu, dan para kultivator bisa masuk pada waktu-waktu tertentu. Beberapa alam misteri tidak memiliki aturan apapun, dan mereka dapat muncul di mana saja di Cloud River Battlefield kapan saja. Sebagian besar alam misteri memiliki lot spirit, dan kultivator dengan keberuntungan dapat memasuki alam misteri untuk dijelajahi. Sejumlah kecil alam misteri memiliki barang unik mereka sendiri yang sangat berharga. Ini juga bisa dianggap semacam peluang. Sebagai perbandingan, peluang Spirit Stream Battlefield lebih banyak tentang warisan. Misalnya, Huachi telah memperoleh warisan dari dokter racun. Semua orang berpikir bahwa Luye telah memperoleh warisan dari ahli tato spiritual di medan perang aliran spiritual. Namun, peluang Cloud River Battlefield bukan terutama tentang warisan, tetapi terutama tentang meningkatkan kultivasi seorang kultivator. Informasi ini dicatat dalam gulungan batu giok yang dibeli Luye dari aliansi bisnis Tianji. Ketika Luye melihat informasi ini, dia memiliki perasaan aneh, seolah-olah seseorang sengaja mengatur ini. Para kultivator Spirit Stream Realm lemah dan baru saja berhubungan dengan dunia kultivasi, jadi mereka lebih membutuhkan warisan. Selain itu, warisan di medan perang aliran spiritual sebagian besar terkonsentrasi di wilayah luar dan wilayah dalam. Ada sangat sedikit warisan yang muncul di wilayah inti. Namun, begitu seorang kultivator mencapai Cloud River Realm, mereka pasti sudah berjalan di jalur kultivasi mereka sendiri, jadi mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Berbagai harta di Cloud River Battlefield, termasuk Spirit Lens, Spirit Stick, dan berbagai alam misteri, semuanya dapat membantu para kultivator Cloud River Realm meningkatkan kekuatan mereka. Mustahil untuk mengatakan bahwa ini hanya kebetulan dan bukan pengaturan yang disengaja. 447. Mengikuti efek dari Spirit Pill, Spirit Ki yang dikonsumsinya dengan cepat dipulihkan. Luye tidak terburu-buru untuk menggunakan tongkat spiritual. Ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatannya, jadi dia secara alami harus menggunakannya ketika Spirit Ki-nya penuh. Menelan satu demi satu pil sumber spiritual, Luye membangun beberapa saluran pengumpulan spiritual kecil di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Dia saat ini berada di Cloud River Realm Orde pertama, jadi 360 bukaan spiritualnya masih ada di sana. Namun, saat kultivasinya meningkat, batas-batas bukaan spiritualnya secara bertahap akan menjadi kabur. Hanya setelah setengah hari spirit ki-nya pulih sepenuhnya. Luye baru saja akan menguji seberapa besar spirit stick hijau dapat meningkatkan kekuatannya ketika tiba-tiba, sebuah suara kecil datang dari luar, diikuti oleh ledakan. Arai alarm yang dia atur sebelumnya diaktifkan, dan penyusup bahkan mengaktifkan arai ledakan. Dia buru-buru menyingkirkan 2 tongkat spiritual, bangkit dan bergegas keluar. Dia tidak berhasil keluar dari gua karena ada sosok tinggi menghalangi jalan. Itu adalah beruang hitam yang berdiri tegak seperti menara besi. Pada saat ini, beruang hitam itu mengaum, dan bulunya sedikit terbakar, dengan darah mengalir keluar. Itu jelas terluka oleh arai tadi. Rasa sakit itu menyebabkan amarahnya meledak. Itu membanting 2 cakar besarnya di kedua sisi dinding batu, membuat suara membenturkan. Monster Ki yang kaya berguling-guling di sekujur tubuhnya.
Lu Ye bisa melihat sekilas bahwa ini adalah Jenderal Iblis. Kultivator memiliki level yang berbeda, dan Monster Beast secara alami juga memilikinya. Sesuai dengan seorang kultivator di Spirit Stream Realm, adalah Monster Beast biasa. Bahkan seorang penguasa seperti Xiao Hui hanyalah Monster Beast biasa, karena hanya mencapai batas levelnya saat ini dan belum mengalami perubahan kualitatif. Sesuai dengan seorang kultivator di Cloud River Realm, Monster Beast adalah monster general. Sama seperti beruang hitam di depannya. Di Cloud River Battlefield, ada banyak Monster Beast tingkat monster general yang ganas dan kuat. Setiap tahun, ada kultivator yang meninggal secara tragis di bawah cakar Monster Beast ini. Sesuai dengan seorang kultivator di alam danau sejati, adalah Jenderal Monster. Di atas itu, sesuai dengan seorang kultivator di alam laut spiritual, adalah Raja Monster. Ini seharusnya gua beruang hitam, karena Lu Ye menemukan beberapa rambut hitam di dasar gua, tetapi karena dia sedang terburu-buru untuk pulih, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi dia tidak berharap pemilik gua ini kembali saat ini dan terluka oleh susunan yang dia buat. Menghadapi Jenderal Iblis di lingkungan seperti itu tidak diragukan lagi sangat tidak menguntungkan bagi Lu Ye, karena tidak mungkin dia bisa menggerakkan tubuhnya. Oleh karena itu, saat dia melihat beruang hitam, Lu Ye berteriak. Yi! Yi segera keluar dari tubuh Hupo dan mengulurkan tangan untuk menyentuh tas penyimpanan di leher Hupo. Dia mengeluarkan diagram 9 dunia dan mengaktifkannya dengan energi spiritualnya. Dia mengguncang diagram dan menutupi Jenderal Setan Beruang Hitam. Beruang hitam menghilang. Yi memegang diagram 9 dunia di tangannya dan mempertahankan aktivasi kekuatan spiritualnya. Dia mengangguk lembut pada Lu Ye. Saat berikutnya, Lu Ye bergegas ke diagram 9 alam dengan Hupo di belakangnya. Begitu Lu Ye dan Hupo muncul di hutan batu, raungan marah terdengar. Tubuh kokoh beruang hitam itu seperti gunung besar, dan runtuh dengan gemuruh. Hupo meraung dan mendarat di tanah. Tubuhnya mengembang dengan cepat saat dia mengungkapkan wujud aslinya dan menyerang beruang hitam itu. Dalam hal kekuatan dan ranah, Jenderal Iblis beruang hitam lebih kuat dari Hupo, karena Hupo belum mencapai level Jenderal Iblis. Alasan dia bisa memasuki Cloudy River Battlefield terutama karena dia memiliki kontrak hewan peliharaan dengan Lu Ye. Dimanapun Lu Ye, tuannya, bisa masuk, dia bisa masuk. Dalam hal ukuran, meskipun Hupo telah menjadi menakjubkan, dia masih jauh lebih lemah dari Jenderal Setan Beruang Hitam. Tapi dia cukup gesit. Tepat ketika kedua sosok itu akan bertabrakan, Hupo melompat tinggi ke udara. Tubuhnya yang kuat menyapu punggung beruang hitam itu, dan cakar harimaunya yang tajam dengan kejam menebas punggung beruang hitam itu. Jika itu adalah Demon Beast normal, serangan ini sudah cukup untuk membelah punggung lawan. Tapi beruang hitam itu memang Jenderal Iblis. Di bawah Demon Ki yang melonjak, itu menutupi permukaan tubuhnya, menyebabkan serangan Hupo tidak banyak berpengaruh. Tidak hanya itu, beruang hitam itu berdiri, dengan cepat berbalik, dan menamparkan Hupo dengan cakarnya. Jika serangan ini mendarat, tidak peduli seberapa keras kulit Hupo, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, gerakan beruang hitam tiba-tiba melambat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Meskipun hanya sesaat, itu memungkinkan Hupo untuk menghindari bahaya. Itu Yi yang telah menggunakan kekuatannya. Meskipun Yi tidak bisa sepenuhnya mengendalikan potret 9 dunia, dia masih bisa sedikit mengaktifkan kekuatan potret 9 dunia. Dia bertanggung jawab atas potret 9 dunia, jadi dia bisa sedikit mengganggu semua yang terjadi di dalam potret. Jadi, tidak peduli musuh seperti apa yang jatuh ke dalam potret dan bertarung melawan Lu Ye, mereka akan berada dalam kerugian besar kecuali mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pengekangan potret dan melarikan diri. Lu Ye sudah menghunus pedangnya. The Coiling Mountain Saber, yang bersinar dengan lampu merah menyala, diperkuat oleh prasasti spiritual ketajaman ganda. Dia dengan kejam menebas pinggang beruang hitam itu. Demon Ki yang tebal terbelah, meninggalkan luka berdarah di tubuh beruang hitam. Beruang hitam itu merasakan sakit dan meraung marah lagi. Itu berbalik dan menebas Lu Ye dengan cakarnya. Namun, Lu Ye sudah mundur, menghalangi dengan Coiling Mountain Saber di depannya. Di bawah cakar itu, Lu Ye meluncur beberapa puluh kaki di tanah. Melihat luka yang tampaknya menyedihkan, Lu Ye diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Iblis, tebasan ini sebenarnya hanya menyebabkan beberapa luka dangkal. Dia awalnya berpikir bahwa tebasan ini setidaknya akan dapat melukainya dengan serius. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa perhatian beruang hitam teralihkan oleh Lu Ye, Hupo bergegas lagi.
Kali ini dia lebih pintar. Tubuhnya yang seputih salju seperti anak panah yang dilepaskan dari busur saat dia menabrak beruang hitam, menyebabkannya terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, dia menggigit dan dengan kejam merobek sepotong daging dari tubuh beruang hitam itu. Tanpa menunggu beruang hitam melakukan serangan balik, Hupo buru-buru melompat. Kekuatan beruang hitam itu tidak buruk, tetapi setelah tersedot ke dalam potret 9 dunia, Lu Ye dan Hupo bekerja sama untuk menyerangnya. Ditambah dengan trik rahasia Yi, tentu saja tidak memiliki akhir yang baik. Setelah sebatang dupa, pedang Lu Ye menebas dan tubuh besar beruang hitam itu jatuh ke tanah. Tubuhnya penuh luka dan memar, terlihat sangat menyedihkan. Melihat mayat beruang hitam itu, Lu Ye dengan lembut menghela nafas. Dalam hal kultivasi, kekuatan beruang hitam itu hampir setara dengan kultivator Cloud River Realm Orde kelima. Tetapi Lu Ye, Hupo, dan Yi mampu membunuh jenderal monster seperti itu, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat membunuh seorang kultivator Cloud River Realm Orde kelima. Pertama-tama, para kultivator tidak mudah tersedot ke dalam potret 9 dunia. Selain itu, para kultivator memiliki lebih banyak sarana, jadi bahkan jika mereka tersedot ke dalam potret 9 dunia, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Beruang hitam ini kuat, tetapi kecerdasannya tidak tinggi, jadi ia dipermainkan oleh Lu Ye dan Hupo. Daging jenderal monster seperti itu tidak diragukan lagi sangat menarik bagi Hupo. Lu Ye juga suka memakan daging beberapa monster beast. Dibandingkan dengan daging binatang buas biasa, daging monster beast lebih bergizi dan bisa memperkuat tubuh seseorang jika dimakan dalam jangka waktu yang lama. Setelah pertempuran hebat, Hupo sudah menerkam beruang hitam dan menggigit dagingnya. Lu Ye berjalan dan menekan tangannya di perut beruang hitam, mengedarkan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Segera, dia merasakan sesuatu dan menusukkan Mountain Coiling Saber ke perut beruang hitam itu. Dengan memutar dan menarik, manik bulat seukuran lengkeng yang diwarnai dengan darah diekstraksi. Lu Ye mengambil air dan mencuci darahnya. Melihatnya, manik bundar itu berwarna merah tua, seperti inti daging. Inti monster. Monster-monster normal tidak memiliki monster core di tubuh mereka. Hanya setelah naik ke level monster general, monster core akan mengembun di tubuh mereka. Ini adalah kristalisasi dan sumber kekuatan monster general. Dengan monster core di tangan, Lu Ye dengan hati-hati merasakannya dan memang bisa mendeteksi monster essence yang melimpah di dalamnya. Hupo, yang mulutnya penuh darah karena makan, berjalan mendekat dan mengusap wajahnya ke tangan Lu Ye, tidak bisa menyembunyikan keinginan di matanya. Lu Ye dengan santai melemparkan inti monster ke Hupo, yang menelannya dalam satu tegukan, sangat puas. Yi, Lu Ye dengan lembut memanggil, dan pandangannya berubah. Lu Ye dan Hupo, bersama dengan mayat jenderal monster beruang hitam, muncul di ruang terbuka di luar gua. Setelah menyimpan mayat jenderal monster beruang hitam sebagai cadangan makanan, Lu Ye juga mengumpulkan bendera susunan yang tersebar di depan pintu masuk gua, lalu pergi bersama Hupo dan Yi. Dia awalnya ingin mencoba menggunakan tongkat spiritual, tetapi sekarang dia tidak bisa, dia hanya bisa menemukan tempat lain. Setengah jam kemudian, Lu Ye mendarat di puncak gunung kecil. Dia menemukan tempat yang cocok dan duduk bersila. Yi berlutut di samping, menatapnya dengan mata bersemangat. Mata Hupo juga penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya mereka bersentuhan dengan tongkat spiritual, jadi mereka ingin tahu apa efeknya. Lu Ye pertama-tama mengeluarkan tongkat spiritual hijau. Ketika dia berada di dalam gua, dia memeriksanya. Tongkat spiritual itu tampak seperti terbuat dari batu giok, dan itu hangat dan halus. Apakah itu hijau atau ungu, ukuran dan bentuknya persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Lu Ye tidak tahu misteri apa yang tersembunyi di tongkat spiritual ini yang benar-benar memungkinkan seorang kultivator untuk berkultivasi. Dia akan tahu begitu dia mencobanya. Meremasnya dengan keras, tongkat spiritual hijau di tangannya segera berubah menjadi bubuk. Bubuk hijau itu tidak berhamburan bersama angin, melainkan dengan lembut berputar-putar di depan Lu Ye, dengan cepat membentuk lingkaran hijau. Lingkaran itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Pada saat yang sama lingkaran hijau ini terbentuk, kabut murni yang terlihat dengan kasat mata muncul dari udara tipis. Aliran kabut tak berujung menyembur keluar dari lingkaran hijau, dan dalam sekejap mata, tempat Lu Ye menjadi berkabut. Setelah sedikit penyelidikan, dia menemukan bahwa kabut ini sebenarnya adalah kabut spiritual. Lu Ye terkejut. Jika ki spiritual surga dan bumi ingin berubah menjadi kabut, itu harus sangat padat. Terlebih lagi,
Kabut spiritual yang muncul dari udara tipis ini memberikan perasaan yang sangat murni dan tanpa cacat. Lu Ye tidak mencoba menyerap, dan hanya bernapas secara alami. Kabut spiritual memasuki tubuhnya bersama dengan napasnya, dan dengan cepat dilahap, berubah menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Di puncak gunung kecil, angin bersiul, tetapi tidak berpengaruh pada kabut spiritual. Kabut spiritual yang muncul dari udara tipis ini berlama-lama di sekitar Lu Ye, tidak dapat dibubarkan oleh angin. Melihat ini, Yi dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Hupo juga membuka mulutnya yang berdarah, terus melahap kabut spiritual untuk memperkuat dirinya sendiri. Tak perlu dikatakan, Lu Ye sudah mulai membangun corong pengumpul spiritual kecil. Hanya dalam 1 jam, kabut spiritual yang menyelimuti sekeliling menghilang. Lu Ye memeriksa kekuatan sungai spiritual di tubuhnya, tetapi tidak ada banyak perubahan. Kultivasi Spirit Stream Realm adalah membuka lubang, dan kemudian membiarkan lubang spiritual membentuk siklus kecil. Dengan setiap siklus kecil ditambahkan, ranah akan meningkat 1 tingkat. Di Cloud River Realm, seseorang perlu menyerap kekuatan spiritual untuk memperkuat sungai kekuatan spiritual di tubuh mereka. Dengan setiap terobosan, kultivasi mereka akan meningkat 1 tingkat. 448. Manfaat yang dibawa oleh 1 tongkat spiritual hijau jelas tidak cukup untuk menyebabkan perubahan kualitatif dalam kultivasi Lu Ye. Namun, dia bisa merasakan bahwa sungai kekuatan spiritualnya memang tumbuh sedikit lebih kuat. Dia mengeluarkan tongkat spiritual ungu lagi dan menghancurkannya dengan paksa. Adegan yang sama seperti sebelumnya muncul lagi. Tongkat spiritual ungu berubah menjadi bubuk halus dan berputar di depannya, membentuk lingkaran ungu. Dari lingkaran itu, sejumlah besar kabut spiritual murni menyembur keluar. Sebagai perbandingan, kepadatan kabut spiritual ini sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Dengan demikian, tampak bahwa perubahannya terletak pada kuantitas. Kabut spiritual yang dihasilkan dengan menghancurkan tongkat spiritual ungu harus lebih banyak daripada yang hijau. Adapun apakah ini sesuai yang dia pikirkan, dia akan tahu setelah mencoba. Sebelumnya, kabut spiritual yang dihasilkan oleh tongkat spiritual hijau disediakan untuknya, Hupo, dan Yi untuk berkultivasi selama 1 jam. Dia tidak tahu berapa lama yang ungu akan bertahan. Kabut spiritual menyembur keluar terus-menerus, tetapi setelah membentuk skala tertentu, tidak ada lagi kabut spiritual yang menyembur keluar. Namun, lingkaran ungu itu masih ada. Saat Lu Ye, Yi dan Hupo berkultivasi, kabut spiritual dikonsumsi, dan kabut spiritual baru menyembur keluar dari lingkaran ungu. Lu Ye samar-samar bisa melihat beberapa hal. Menghancurkan tongkat spiritual tidak akan menghasilkan kabut spiritual dari udara tipis. Dengan kata lain, tongkat spiritual itu sendiri tidak mengandung kabut spiritual. Tongkat spiritual itu sendiri hanyalah media. Setelah media ini dihancurkan, itu akan berubah menjadi lingkaran yang terhubung ke tempat yang tidak diketahui. Kabut spiritual akan keluar dari tempat yang tidak diketahui itu. Selain itu, untuk menghindari pemborosan yang tidak perlu, sebelum kabut spiritual yang melonjak habis dikonsumsi, tidak akan ada kabut spiritual baru untuk mengisinya kembali. Setelah 1 jam, lingkaran ungu itu masih ada di sana, dan kabut spiritual menyembur keluar terus-menerus. Setelah 2 jam, itu masih sama. Setelah 4 jam, itu masih sama. Tidak sampai 5 jam kemudian lingkaran ungu itu perlahan menghilang, dan tidak ada lagi kabut spiritual baru yang menyembur keluar. Itu konsisten dengan beberapa informasi yang dia dapatkan. Informasi yang dia beli dari aliansi bisnis Tianji memiliki beberapa catatan tentang tongkat spiritual. Lagi pula, selama bertahun-tahun, para kultivator Sungai Awan telah menggunakan tongkat spiritual yang berbeda untuk melakukan beberapa perbandingan dan catatan. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa rasio pertukaran antara warna yang berbeda dari tongkat spiritual adalah sekitar 1:3. Dengan kata lain, tongkat spiritual emas setara dengan 3 tongkat ungu, 9 biru, 27 hijau, dan 81 putih. Ada tongkat spiritual biru di antara tongkat spiritual hijau dan ungu, yang dapat membawa manfaat 9 kali lipat bagi kultivator. Lu Ye hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk benar-benar mengkonsumsi spirit mist yang dibawa oleh spirit lot hijau. Tapi sekarang, yang ungu ini butuh waktu 4-5 jam. Itu memang perbedaan 9 kali. Ketika dia memeriksa sungai kekuatan spiritualnya, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual di sungai itu mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Volume sungai juga meningkat, tetapi belum mencapai titik di mana ia dapat berubah secara kualitatif dan maju ke tingkat berikutnya.
Lu Ye samar-samar merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan 2 atau 3 tongkat spiritual ungu lagi, dia seharusnya bisa menerobos ke Cloud River Realm Orde kedua. Kecepatan kultivasi semacam ini memang jauh lebih cepat daripada sekadar menelan Spirit Pill. Dia selalu menggunakan Spirit Pill sebagai metode utama kultivasi. Sebelumnya, dia merasa bahwa Lord Spirit dapat dibuang, tetapi sekarang tampaknya jika dia bertemu dengan Lord Spirit yang dianugerahkan oleh surga di masa depan, dia benar-benar tidak dapat melewatkannya. Untuk setiap kultivator, tongkat spiritual sangat penting. Di Celestial Cloud Battlefield, tongkat spiritual bahkan lebih berharga daripada poin prestasi. Jika seseorang memiliki tongkat spiritual yang cukup, akan sangat nyaman bagi mereka untuk melakukan apa saja. Terlebih lagi, dia dan Hupo bisa meminum Spirit Pills, tapi Yi tidak bisa. Dengan tongkat spiritual, Yi juga bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Baru saja tiba di Celestial Cloud Battlefield dan mendapatkan panen seperti itu, Lu Ye cukup puas. Melemparkan pil sumber spiritual ke dalam mulutnya, Lu Ye mengeluarkan peta 10 poin untuk diselidiki. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyelidiki situasi tanah spiritual kelas 3, tetapi dia telah dikejar sampai ke hutan pegunungan yang dalam ini. Sekarang, melihatnya lagi, tanah spiritual kelas 3 sangat jauh darinya. Tak berdaya, dia hanya bisa berangkat lagi. Memanggil perahu spiritualnya, dia melayang ke langit. 2 jam kemudian, malam tiba. Lu Ye mendarat di puncak gunung kecil. Sudah larut, jadi tidak cocok untuk melanjutkan perjalanannya. Dia saat ini bukan lagi Lu Ye yang tak terkalahkan dari Spirit Stream Battlefield. Dia hanya pendatang baru di Cloud River Realm Orde pertama, jadi Lu Ye memutuskan untuk beristirahat di sini malam ini sebelum berangkat lagi. Alasan mengapa ia memilih tempat ini adalah karena dari pandangan mata burung, ada beberapa bangunan bobrok di puncak gunung ini. Jelas, seseorang pernah tinggal di sini, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di sini. Lu Ye mengamati sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda orang hidup, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan mata air yang mengering. Segera mengerti, tempat ini seharusnya adalah tanah spiritual. Musim semi yang mengering ini adalah tanda yang paling jelas. Setiap tanah spiritual memiliki mata air spiritual. Mata air spiritual menyembur keluar, membawa serta energi dunia yang murni dan kaya, yang pada gilirannya membentuk tanah spiritual. Namun, beberapa tanah spiritual tidak memiliki pasokan energi dunia yang permanen. Ketika mata air spiritual mengering, energi dunia tidak akan lagi mengalir, dan tanah spiritual tidak akan lagi menjadi tanah spiritual. Dilihat dari jumlah dan skala bangunan yang tersisa, ini seharusnya adalah tanah spiritual yang kecil. Awalnya, hanya akan ada 3 hingga 5 orang yang berkumpul di sini. Adapun kelas Spirit Land itu, tidak diketahui. Ukuran tanah spiritual tidak selalu bergantung pada ukuran mata air spiritual. Semakin besar mata air spiritual, semakin besar tanah spiritual. Beberapa tanah spiritual besar hanya kelas D, tetapi beberapa tanah spiritual kecil adalah kelas A. Tidak ada korelasi langsung antara tingkat tanah spiritual dan nilainya. Lu Ye secara acak memilih kamar yang terlihat relatif utuh dan masuk. Melihat sekeliling, perabotannya sangat sederhana. Hanya ada tempat tidur, meja, kursi, dan kasur. Tampaknya para kultivator yang awalnya tinggal di sini bukanlah orang yang sangat khusus. Kebanyakan kultivator seperti ini. Mereka tidak memiliki banyak pengejaran dalam hidup, dan hanya terobsesi untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak seperti ini, jadi dia cukup puas dengan situasi saat ini. Setelah menyiapkan beberapa formasi sederhana di luar ruangan, Lu Ye kembali ke kamar dan duduk bersila. Pertama, dia mengeluarkan sepotong sisik naga dan menyerap ki darah di dalamnya. Kemudian, dia menelan spirit pill untuk berkultivasi sambil membaca. Mempelajari semua jenis gulungan sambil berkultivasi telah menjadi kebiasaannya. Kali ini, dia telah mengeluarkan banyak buku dari Nyonya Yun. Selain itu, dia belum sepenuhnya memahami 20 set catatan kultivasi pedang yang dia peroleh dari Sekte Pedang Liar. Adapun 5 sisik naga, dia memiliki 4 di tangannya dan memberikan 1 kepada Hupo. Hupo sangat menyukai hal ini. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Lu Ye tiba-tiba berubah saat dia samar-samar mendengar sesuatu yang tidak biasa. Itu bukan gerakan buatan manusia, melainkan suara air yang mengalir. Tidak ada mata air atau sungai di dekatnya, jadi dari mana datangnya suara air yang mengalir? Seolah memikirkan sesuatu, Lu Ye buru-buru bangkit dan berjalan keluar ruangan untuk menyelidiki. Mengikuti sumber suara,
Lu Ye dengan cepat datang ke sisi mata air spiritual yang semula kering. Pada saat ini, mata air spiritual benar-benar memancar keluar mata air yang jernih, dan dengan mata air yang memancar keluar, jelas ada energi dunia yang sangat kaya yang memancar keluar. Energi dunia di sebelah mata air spiritual jauh lebih kaya karena ini. Lu Ye sangat terkejut. Ini adalah hal sekali dalam satu abad, dan dia benar-benar menemukannya. Setelah mata air spiritual mengering, ada kemungkinan kebangkitan tertentu, tetapi hal semacam ini sangat kecil sehingga pada dasarnya tidak mungkin bagi para kultivator untuk menemukannya. Ini awalnya adalah tanah spiritual yang ditinggalkan, tetapi sekarang setelah mata air spiritual yang semula kering telah hidup kembali, itu berarti bahwa tanah spiritual ini juga akan dibangkitkan. Dia awalnya berencana untuk menjelajahi situasi di tanah spiritual kelas C orang lain dan melihat betapa kayanya energi dunia di sana, tetapi sekarang sepertinya tidak perlu pergi ke tempat orang lain. Dia memiliki tanah spiritual di sini. Adapun kelas apa tanah spiritual ini pada akhirnya, tidak jelas untuk saat ini. Dia hanya bisa menunggu mata air spiritual untuk menstabilkan sebelum membuat penilaian. Selain itu, Lu Ye tidak tahu apa-apa tentang standar setiap tanah spiritual, jadi dia benar-benar tidak bisa membuat penilaian. Lu Ye, apakah ada semacam harta di bawah sana? Yi melihat mata air spiritual yang memancar dan bertanya dengan penuh minat. Mendengar dia mengatakan ini, hati Lu Ye juga tergerak. Turun dan lihat. Yi berkata begitu dan langsung pergi ke bawah tanah untuk menyelidiki. Mata air spiritual masih menyembur keluar, dan setelah sekitar 10 napas, kepala Yi muncul, tampak sedikit tidak senang. Melihatnya, jelas bahwa dia tidak menemukan apapun. Dia juga diam-diam menggumamkan hal-hal seperti, tidak masuk akal, dan tidak mungkin. Menurut pendapatnya, mata air spiritual ini mengeluarkan sejumlah besar energi dunia, jadi jelas ada semacam harta ajaib di bawah tanah. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah menyelidiki. Energi dunia yang memancar dari mata air spiritual tampaknya lahir dari udara tipis. Pada siang hari, seseorang secara misterius telah melemparkan lot spirit ungu ke arahnya, dan pada malam hari, dia secara misterius mendapatkan tanah spiritual. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa keberuntungannya sangat bagus. Meskipun tanah spiritual ini sekarang miliknya, apakah dia bisa mempertahankannya masih menjadi pertanyaan. Di medan pertempuran Sungai Awan, para kultivator akan memperebutkan kepemilikan tanah spiritual, dan tidak jarang melihat perkelahian besar. Semakin tinggi tingkat tanah spiritual, semakin mudah untuk menarik mata orang lain yang tamak. Jika Lu Ye tidak bisa menjaga tanah spiritual ini, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri, bahkan dengan Yi dan Hupo, jadi dia masih membutuhkan bantuan. Ada pembantu yang sudah jadi, tetapi dia tidak tahu di mana dia sekarang. Mengangkat tangannya dan mengetuk jejak medan perang, Lu Ye mengirim pesan ke Ju Jia, memberitahu dia tentang lokasinya saat ini dan memintanya untuk segera datang dan bertemu dengannya. Ju Jia menjawab, Dia kemudian mencoba mengirim pesan ke kakak senior keempat dan Feng Yuechan, tetapi pesan itu tetap tidak dapat dikirim. Setelah melakukan semua ini, Lu Ye meminta Yi untuk mengawasi mata air spiritual sementara dia mengeluarkan 16 basis susunan dari ruang penyimpanannya. Dia memiliki beberapa set basis arai di tangan, yang semuanya digali ketika dia menyerang perkemahan orang lain di Spirit Stream Battlefield. Sebagian besar dari mereka diberikan kepada Sui Yuan untuk ditangani, jadi dia tidak menyimpan banyak untuk dirinya sendiri. Dia menyimpannya sebagai tindakan pencegahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan berguna begitu cepat. 449. Mengingat bagaimana mengatur satu set arai spiritual, Lu Ye menempatkan 16 basis arai di dekatnya, mengelilingi bangunan dan mata air spiritual sebelum mengaktifkan arai spiritual. Kekuatan pertahanan dari arai spiritual yang baru terbentuk tidak terlalu bagus. Itu perlu menyerap energi spiritual yang cukup untuk memperkuat kekuatan pertahanannya. Semakin padat energi dunia, semakin menonjol arai spiritual. Selain itu, dengan arai spiritual menghalanginya, energi dunia di tanah spiritual tidak akan bocor. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah malam akumulasi, ki spiritual surga dan bumi di tanah spiritual menjadi sangat padat. Namun, itu belum mencapai batas. Akumulasi semacam ini biasanya membutuhkan beberapa hari untuk stabil. Hanya dengan begitu tingkat tanah spiritual dapat dievaluasi. Lu Ye mulai mengatur berbagai arai spiritual di tanah spiritual. Dalam hal kultivasi, Lu Ye saat ini seharusnya berada di dasar medan perang Cloud River, tetapi itu tidak berarti kekuatannya berada di bawah.
Secara khusus, pencapaiannya di Dao of Spirit Arise tidak rendah, dan dengan dukungan arai Dao-nya, selama dia siap, bahkan seorang kultivator realem Cloud River Orde keempat atau kelima mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika ini benar-benar tanah yang sunyi, itu tidak akan menarik perhatian, tetapi sekarang setelah mata air spiritual pulih dan tanah spiritual hidup kembali, itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Ketika saat itu tiba, akan ada masalah. Saat dia sedang sibuk, Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit. Dia melihat sosok yang mempesona di langit, melihat ke bawah dengan terkejut. Jelas, dia telah menemukan kelainan tanah spiritual di bawah. 4 mata bertemu, dan orang itu terkejut. Ini kamu. Lu Ye juga sangat terkejut. Dia tidak berharap bertemu kultivator wanita ini di sini. Wanita ini adalah orang yang telah bertarung dengannya untuk mendapatkan tongkat spiritual sebelumnya, dan kemudian bekerja sama dengannya setelah pertarungan singkat. Medan perang Cloud River sangat besar, dan mereka bertemu 2 kali hanya dalam 2 hari. Itu benar-benar dunia kecil. Kultivator perempuan itu memandang Lu Ye, lalu pada grafik 10 poin di tangannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada indikasi tanah spiritual ini, dia bertanya dengan heran. Tanah spiritual yang baru lahir. Dia jelas salah paham. Lu Ye tidak bermaksud untuk menjelaskan terlalu banyak dan hanya menatapnya dengan tenang. Kultivator wanita dengan lembut mendarat di luar arai spiritual. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tirai tipis arai spiritual, matanya bersinar. Adik, apakah Anda seorang kultivator arai? Di seluruh medan perang Cloud River, jika ada faksi kultivator yang paling populer, itu pasti akan menjadi kultivator arai. Kultivator arai dapat mengatur formasi. Untuk kultivator yang memiliki tanah spiritual, jika ada kultivator formasi yang mengawasi mereka, kekuatan pertahanan tanah spiritual tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Oleh karena itu, di medan pertempuran Sungai Awan, hampir setiap tanah spiritual memiliki kultivator formasi arai sendiri. Tanah spiritual tanpa kultivator formasi arai tidak akan mampu menahan invasi orang luar. Ini adalah tanah spiritual, dan Lu Ye tampak seperti seorang kultivator susunan, jadi pikiran wanita itu secara alami menjadi aktif. Bahkan jika Lu Ye hanya menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi, itu tidak bisa menghapus antusiasmenya. Adik kecil, apakah kamu sendirian? Apakah Anda membutuhkan pembantu? Jangan lihat betapa halusnya aku sangat pandai berkelahi. Kultivator wanita melakukan yang terbaik untuk mempromosikan dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia bahkan membusungkan dadanya, menyebabkannya naik tinggi. Lu Ye bisa dengan jelas mendengar suara cemberut Yi dari dalam tubuh Hupo. Adik laki-laki, jika kamu benar-benar sendirian, bahkan jika kamu seorang kultivator arai, kamu pasti tidak akan bisa mempertahankan tanah spiritual ini. Bagaimana kalau aku membantumu? Saya mohon Anda untuk membawa saya masuk, adik. Menjelang akhir hukumannya, dia sudah mulai bertingkah seperti anak manja. Ini adalah kebenaran. Tapi Lu Ye tidak berniat untuk memonopoli tanah spiritual ini. Itu tidak realistis. Menurut aturan medan pertempuran Sungai Awan, beberapa orang pertama yang menemukan tanah spiritual kecil seperti ini dapat membentuk aliansi sementara untuk menempatinya bersama dan saling menjaga. Tentu saja, aturannya sudah mati, dan orang-orang masih hidup. Jika Lu Ye memiliki cukup banyak orang, dia bisa menolak mereka. Tapi saat ini, dia tidak tahu di mana Zhu Jia berada, dan dia tidak bisa menghubungi kakak senior keempat dan Feng Yuechan. Kemungkinan terbesar untuk menolak mereka adalah bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang tanah spiritual ini. Pada saat itu, secara alami akan ada kelompok orang yang memperjuangkan kepemilikan tanah spiritual ini. Ketika saat itu tiba, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Oleh karena itu, di medan pertempuran Sungai Awan, para kultivator pertama yang menemukan tanah spiritual tanpa pemilik pada dasarnya adalah semua orang yang melihatnya. Kultivasimu, Lu Ye berkata dengan tenang. Kultivator wanita membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Orde kelima Cloud River Realm dengan bukaan 360. Saat itu, saya berada di peringkat ke-46 di daftar aliran spiritual. Dengan surga sebagai saksi saya tidak berbohong. Petik 2. Untuk dapat memasuki daftar aliran spiritual, dia tidak diragukan lagi memiliki dasar yang baik. Tapi di depan Lu Ye, yang merupakan juara daftar aliran spiritual, dia masih kurang. Dari sini, tampaknya sekte kultivator wanita ini berasal tidak sederhana. Itu setidaknya sekte kelas 3. Adapun faksi mana dia berasal, itu tidak penting. Jika adik laki-laki mau menerimaku,
aku pasti akan bekerja sama dengan adik laki-laki untuk menjaga tanah spiritual ini. Jika ada yang berani menyerang, kami akan membunuh tanpa ampun. Masuk. Lu Ye mengaktifkan cincin giok dari arai pelindung dan membuka celah di dalamnya. Kultivator wanita segera menjawab dengan gembira. Oke. Berjalan masuk, dia berpikir bahwa keberuntungannya cukup bagus. Dia secara acak berkeliaran dan benar-benar menemukan tanah spiritual baru yang belum stabil. Selain itu, tidak memiliki cukup orang. Baru sekarang Lu Ye dengan hati-hati melihat kultivator wanita. Tidak dapat disangkal bahwa dia sangat cantik. Selanjutnya, sosoknya sangat bagus. Lengan bawahnya yang terbuka begitu putih sehingga tampak seperti bisa patah oleh angin. Itu sangat menarik. Kultivator wanita melihat sekeliling, dan baru kemudian dia menyadari. Adik laki-laki, bukankah ini tanah spiritual yang baru? Apakah ini kebangkitan musim semi-spiritual? Petik 2. Jika ini adalah tanah spiritual baru, tidak akan ada begitu banyak bangunan bobrok. Karena ada bangunan bobrok, itu berarti ada orang yang tinggal di sini sebelumnya. Jika ada orang yang tinggal di hutan belantara, itu hanya bisa menjadi tanah spiritual. Ya, keberuntunganmu terlalu bagus. Kamu benar-benar menemukan kebangkitan mata air spiritual. Tentu saja, keberuntunganku juga cukup bagus. Hehe, itu benar. Aku belum bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, adikku. Kultivator wanita memiliki kepribadian yang riang, tetapi dia tidak kekurangan kelembutan seorang wanita. Lu Ye membuka mulutnya dan berkata, Ye Liu. Dia akhirnya meninggalkan medan perang aliran spiritual. Perjalanan baru, awal baru. Lu Ye tidak ingin orang lain terlalu memperhatikannya karena namanya. Lu Ye dari Sekte Darah Giok telah menyebabkan terlalu banyak gangguan di medan pertempuran aliran spiritual. Pasti ada orang-orang di Cloudstream Battlefield yang pernah mendengar tentang dia. Jadi, Lu Ye sudah lama memutuskan bahwa dia akan mengubah namanya setelah memasuki Cloud River Battlefield. Oh, jadi rekan Taois Ye. Saya dipanggil Little Cat Sen. Mata mereka bertemu. Suasana menjadi agak kaku. Nama Ye Liu tidak terdengar seperti nama aslinya. Adapun Little Cat Sen, tidak diragukan lagi pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Di Cloudstream Battlefield, sudah biasa bagi para kultivator yang tidak akrab satu sama lain untuk melaporkan nama mereka satu sama lain. Tolong tanda tangani kontrak misteri surgawi. Lu Ye memecah kesunyian. Dia tahu bahwa ketika para kultivator yang tidak akrab satu sama lain membentuk aliansi dan berbagi tanah spiritual, mereka perlu menandatangani kontrak misteri surgawi. Hanya kontrak misteri surgawi yang bisa membuat satu sama lain merasa nyaman. Tanpa kontrak misteri surgawi sebagai jaminan, tidak ada yang tahu apakah pihak lain akan diam-diam bermain trik. Namun, Lu Ye belum pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana membuat daftar syarat-syarat kontrak misteri surgawi. Dia hanya menyerahkan masalah ini kepada kucing kecil Sen agar dia bisa mengamati dan belajar. Oke, kucing kecil Sen langsung setuju. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan jatuh dari kontrak misteri surgawi. Dia mengulurkan tangan dan meraih kontrak misteri surgawi, mengambilnya. Lu Ye telah melihat kakak bela diri senior keempat melakukan ini di atas puncak cahaya keemasan, jadi dia tidak terkejut. Rekan Ye, silakan dan lihat apakah itu cocok. Jika cocok, kami akan menandatanganinya. Kucing kecil Sen menyerahkan kontrak misteri surgawi kepada Lu Ye. Lu Ye dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa syarat dan ketentuan yang tercantum di atas sangat rinci, termasuk kewajiban dan tanggung jawab satu sama lain, kebutuhan untuk saling membantu, tidak memiliki niat untuk merugikan aliansi, dan juga tidak mengungkapkan keberadaan tanah spiritual ini secara pribadi. Ini terutama untuk mencegah satu sama lain mengumpulkan kultivator yang sudah dikenal, seperti Lu Ye. Jika kakak senior keempat dan Feng Yuechan berkumpul di sini, tidak diragukan lagi akan sangat tidak menguntungkan bagi kucing kecil Sen. Dia selalu harus khawatir apakah Lu Ye dan yang lainnya akan memiliki ide tentang dia. Justru karena kekhawatiran inilah di Cloudstream Battlefield, ada kerjasama sementara antara para kultivator dari kedua kubu. Little Cat Sen bahkan dengan penuh pertimbangan mencadangkan 2 atau 3 posisi untuk orang-orang. Karena di tanah spiritual yang begitu kecil, biasanya ada 3 hingga 5 orang berkumpul. Lu Ye dan Little Cat Sen hanya memiliki 2 orang, jadi pertahanannya agak lemah. Jika ada beberapa orang lagi, akan lebih mudah untuk mempertahankan tanah spiritual ini. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sebelumnya. Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatap kucing kecil Sen. Silakan. Kucing kecil Sen mengangguk.
Saya telah mengungkapkan berita tentang tanah spiritual ini kepada sesama murid, tetapi saya tidak tahu kapan dia bisa datang. Hanya satu. Itu tidak masalah, selama kamu tidak dengan santai mengungkapkannya di masa depan. Jika tidak ada masalah, tanda tangani kontrak rahasia surgawi. Lu Ye mengangkat tangannya dan menggigit ujung jarinya, menandai sidik jarinya pada kontrak rahasia surgawi. Kucing kecil Sen melakukan hal yang sama. Dalam kegelapan, rahasia surgawi jatuh dan kontrak rahasia surgawi terbentuk. Lu Ye menyingkirkan kontrak rahasia surgawi. Setelah menandatangani kontrak rahasia surgawi, ekspresi kucing kecil Sen tidak diragukan lagi jauh lebih santai. Dia masih sedikit waspada terhadap Lu Ye sebelumnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Lu Ye menunjuk ke kamar tempat dia menginap tadi malam. Kucing kecil Sen menunjuk ke ruangan lain. "Kalau begitu aku tinggal di sini." Saat dia mengatakan ini, dia memegang ujung roknya dengan kedua tangan dan dengan gembira berlari ke kamar, sibuk merapikan. Lu Ye terus mengatur susunannya. Baru pada malam hari kucing kecil Sen menyelesaikan pekerjaannya. Ketika dia berlari keluar, dia tampak berdebu. Dia berkata kepada Lu Ye, "Aku akan mencari tempat untuk mandi." Ketika Lu Ye membuka barisan pelindung, dia bergegas ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ketika kucing kecil Sen kembali di malam hari, Lu Ye sudah pergi ke kamar untuk beristirahat. Setelah akumulasi siang dan malam, ki spiritual surga dan bumi di tanah spiritual menjadi sangat kaya. Ketika Lu Ye berada di medan perang aliran spiritual, dia juga masuk dan meninggalkan perkemahan banyak sekte lingkaran inti. Ki spiritual surga dan bumi di setiap sekte lingkaran inti sangat kaya, cocok untuk kultivator untuk berkultivasi. Sebagai perbandingan, ki spiritual surga dan bumi di tanah spiritual 2 atau 3 kali lebih kaya daripada perkemahan lingkaran inti manapun di medan pertempuran aliran spiritual. Di lingkungan ini, kultivator Cloud River Realm secara alami akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, situasi di tanah spiritual belum sepenuhnya stabil. Ketika stabil, konsentrasi ki spiritual surga dan bumi masih akan meningkat. Tentu saja, efisiensi kultivasi semacam ini tidak sebaik menggunakan Lot Spirit, tetapi keuntungannya adalah stabil untuk waktu yang lama. Ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam merebut Lot Spirit. 450. Di Spiritland, Lu Ye dengan santai duduk di atas batu dengan Mountain Coiling Saber di sampingnya. Dia memegang sebuah buku di tangannya dan membacanya dengan senang hati, memasukkan spirit pill ke mulutnya dari waktu ke waktu. Energi dunia di tanah spiritual telah sepenuhnya stabil. Menurut evaluasi Shen Xiao Mao, tingkat tanah spiritual ini mungkin di atas level C, di bawah level B. Lu Ye cukup terkejut, karena dibandingkan dengan energi dunia di sekte lingkaran inti medan perang aliran spiritual, energi dunia di tanah spiritual ini 3-4 kali lipat dari sekte lingkaran inti. Jika ini bukan kelas B, lalu tanah spiritual kelas B seperti apa? Bagaimana dengan tanah spiritual kelas A? Tidak mengherankan bahwa para kultivator dari medan perang Sungai Berawan sangat membutuhkan tanah spiritual. Untuk kultivator yang terutama mengandalkan menyerap ki spiritual surga dan bumi, memiliki lingkungan kultivasi yang baik sangat penting. Itu terkait dengan kecepatan kultivasi. Dalam hal pengalaman di Cludy River Battlefield, Shen Xiao Mao tidak diragukan lagi lebih berpengalaman daripada Lu Ye, yang merupakan pendatang baru. Setelah berinteraksi satu sama lain selama 2 hari, Lu Ye belajar banyak pengetahuan umum darinya, termasuk metode untuk mengevaluasi tingkat tanah spiritual. Menurutnya, jika energi dunia di lingkaran inti dari medan perang aliran spiritual digunakan sebagai standar, tanah spiritual kelas D akan memiliki kepadatan 2 kali lipat dari stasiun sekte medan perang aliran spiritual. 3 kali kepadatan akan menjadi grade C, 4 kali kepadatan akan menjadi grade B, dan 5 kali kepadatan akan menjadi grade A. Dilihat dari standar ini, tanah spiritual ini memang antara kelas C dan kelas B. Alasan mengapa dia tidak berkultivasi di kamarnya saat ini dan berlari keluar terutama untuk menunggu 1 atau 2 teman beruntung yang lewat. Lu Ye dan Shen Xiao Mao adalah satu-satunya 2 orang di tanah spiritual. Lu Ye adalah seorang kultivator Cloud River Realm Orde pertama, sementara Shen Xiao Mao adalah seorang kultivator Cloud River Realm Orde kelima. Bahkan jika Lu Ye telah mengatur sejumlah besar arai spiritual di tanah spiritual, kekuatan pertahanannya relatif lemah, jadi mereka membutuhkan lebih banyak orang. Pada titik ini, Lu Ye dan Shen Xiao Mao telah mencapai kesepakatan. Secara umum,
tanah spiritual sekecil itu akan mengumpulkan 3 hingga 5 orang, tetapi Lu Ye telah memberitahu Ju Jia sebelumnya, jadi mereka membutuhkan 1 atau 2 orang lagi untuk membantu. Dengan kontrak rahasia surga sebagai jaminan, mereka berdua tidak bisa memanggil kultivator yang mereka kenal secara pribadi. Mereka hanya bisa menunggu di sini dan melihat apakah mereka cukup beruntung untuk bertemu 1 atau 2 kandidat yang cocok. Menurut penjelasan Shen Xiaomao, tanah spiritual semacam ini bukan kelas tinggi atau rendah, jadi tidak perlu khawatir menjadi sasaran para Master Cloud River Realm, karena para Master itu lebih memilih untuk menempati tanah spiritual kelas B atau bahkan kelas A. Jenis tanah spiritual antara kelas C dan kelas B ini cocok untuk kultivator orde keempat atau kelima Cloud River Realm. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk bahwa kelas tanah spiritual ini tidak tinggi. Jika tanah spiritual ini telah mencapai tingkat A grade, itu mungkin telah menarik Master Orde ke-8 atau ke-9 Cloud River Realm, dan jika itu terjadi, tanah spiritual pasti akan hilang. Baru pada saat itulah Lu Ye menyadari bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan hanya pada tanah spiritual. Tempat ini dianggap sebagai pegunungan terpencil, jadi hanya ada sedikit orang di sini. Lu Ye menunggu di luar selama sehari, tetapi tidak melihat 1 orang pun. Keesokan harinya, giliran kucing kecil Shen yang bertugas di luar. Baru saja memasuki Cloud River Battlefield, tugas utama Lu Ye adalah meningkatkan kultivasinya sendiri. Hanya dengan meningkatkan kultivasinya, dia dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mengendur dalam kultivasinya beberapa hari terakhir ini. Dia menelan sejumlah besar pil sumber spiritual, dan dengan energi dunia yang kaya di tanah spiritual, sungai panjang energi spiritual di tubuhnya tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Kultivasi Cloud River Realm adalah untuk memperkuat sungai panjang energi spiritual. Setiap kali seseorang menembus batas, kultivasi mereka akan meningkat 1 alam, sampai sungai panjang energi spiritual memenuhi seluruh tubuh dan berubah menjadi danau energi spiritual, danau sejati. Saat dia sedang berkultivasi, dia tiba-tiba mendengar suara Shen Xiaomao di luar, dan pada saat yang sama, suara orang lain masuk. Lu Ye meletakkan gulungan itu di tangannya dan mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mendengar Shen Xiaomao berteriak di luar. "Rekan Ye, keluarlah dan terima tamu." Wajah Lu Ye menjadi hitam ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan mendorong pintu terbuka. Dia melihat Shen Xiaomao berdiri di dalam arai spiritual, dan sosok lain berdiri di luar tirai tipis arai spiritual. Itu juga seorang wanita, dengan ekspresi lemah dan tahi lalat di bawah sudut matanya. Shen Xiaomao menyapa dengan hangat. "Rekan Ye, seorang teman tunawisma telah datang." Dia dipanggil Ruan Qingsu. Wanita di luar formasi membungkuk dengan anggun. Suaranya lembut dan lemah. Dia benar-benar kebalikan dari Shen Xiaomao yang keras dan riang. "Ya, namanya Ruan Qingsu." Shen Xiaomao mengangguk. "Rekan Ye, saya telah bertanya. Rekan Ruan bersedia untuk tinggal. Dia cukup kuat, seorang kultivator Cloud River Realm Orde keempat. Dia memenuhi persyaratan kami." Ruan Qingsu memegang tangannya di depan perut bagian bawahnya dan membungkuk dengan anggun lagi. "Terima kasih karena tidak meninggalkanku. Jika kamu bisa menerimaku, aku akan melewati suka dan duka dengan kalian berdua." Lu Ye menatapnya sebentar dan sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan giok arai spiritual dan membuka arai spiritual untuk membiarkan Ruan Qingsu masuk. Dia kemudian mengeluarkan kontrak arai spiritual yang dia tanda tangani dengan Shen Xiaomao dan menyerahkannya padanya. "Lihatlah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani." Ruan Qingsu mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati untuk sementara waktu, lalu tersenyum sedikit. "Tidak ada masalah." Mengatakan demikian, dia memasukkan jari ke mulutnya dan menggigitnya, lalu menekan sidik jarinya pada kontrak rahasia surga. Lu Ye menyingkirkan kontrak rahasia surga. Shen Xiaomao menggosok tangannya dan berkata, "Dengan cara ini, kami memiliki 3 orang. Termasuk rekan sesama murid Ye yang belum tiba, ada 4 orang, jadi paling banyak kami dapat menerima 1 orang lagi, orang terakhir harus diserahkan kepada takdir. Tidak perlu memaksakannya. Bagaimana menurut kalian berdua?" "Oke." Lu Ye secara alami tidak keberatan. Ruan Qingsu baru saja tiba, jadi dia tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita dengarkan kata sister." Wajah Shen Xiaomao berseri-seri sambil tersenyum. "Kalau begitu sudah beres. Sudah takdir kita bisa berkumpul bersama. Aku harus mengandalkan kalian berdua di masa depan." Ruan Qingsu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Kakak, apa yang kamu katakan? Akulah yang perlu mengandalkanmu."
Lu Ye berbalik dan pergi ke rumah untuk melanjutkan kultivasi. Shen Xiaomao berkata kepada Ruan Qingzu di luar. Orang ini agak membosankan, tapi dia bukan orang jahat. Kamu akan tahu ketika kamu mengenalnya. Kak, kamu baru saja sampai. Aku akan mengantarmu untuk membersihkan tempat. Di mana kamu ingin tinggal? Ada beberapa kamar kosong di sini. Saya akan tinggal di sini. Petik 2. Kalau begitu aku akan menjadi tetanggamu. Bagus. Di dalam rumah, Lu Ye mengerutkan kening. Dia merasa bahwa wanita ini benar-benar aneh. Mereka baru saja bertemu, tetapi mereka sangat akrab satu sama lain. Itu benar-benar aneh. Dengan Ruan Qingzu, seorang kultivator Cloud River Realm Orde keempat, di tanah spiritual, kekuatan pertahanan secara alami meningkat. Ditambah dengan banyaknya arai spiritual yang diatur oleh Lu Ye, jika orang lain ingin menyerang tanah spiritual ini, mereka harus memiliki keunggulan absolut dalam jumlah atau kekuatan. Kalau tidak, 3 hingga 5 orang tidak akan cukup. Hari-hari berlalu, dan Lu Ye tenggelam dalam kultivasi. Pil sumber spiritual yang dia bawa dari sekte dengan cepat dikonsumsi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak membawa cukup spirit pil. Yang terpenting, dia tidak pernah membayangkan bahwa Cloud River Battlefield akan seperti ini. Kembali ke Spirit Stream Battlefield, dia dapat memperoleh sumber daya kultivasi dengan membunuh musuh, tetapi sekarang dia berada di Cloud River Battlefield, dia tidak membunuh satu musuh pun. Karena itu, dia tidak memiliki cukup spirit pil. Cara utama dia berkultivasi adalah dengan menelan spirit pil. Jika dia tidak memiliki cukup spirit pil, bagaimana dia bisa berkultivasi? Mengambil peta 10 poin, dia menemukan bahwa ada markas besar aliansi perdagangan rahasia surgawi 800 km jauhnya. Untuk saat ini, baginya jarak itu tidak terlalu jauh. Jika dia terbang bolak-balik, itu hanya akan memakan waktu setengah hari. Keesokan harinya, dia berjalan keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar Shen Xiaomao tidak jauh. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, Shen Xiaomao menatapnya dengan ekspresi bingung. Ada apa, rekan Ye? Aku harus keluar. Oh, Shen Xiaomao mengangguk. Kalau begitu cepat pergi dan kembali dengan cepat. Lu Ye menyerahkan potongan batu giok yang mengendalikan arai spiritual kepadanya. Saat aku tidak di sini, hati-hati. Jangan khawatir, kami akan menjaga rumah kami. Shen Xiaomao menepuk dadanya, menyebabkan Lu Ye menatapnya beberapa kali lagi. Memanggil perahu spiritual, Lu Ye terbang ke langit. Pintu di sebelah terbuka dan Ruan Qingzu menjulurkan kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemana rekan Ye pergi? Shen Xiaomao menggelengkan kepalanya. Aku tidak bertanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia harus keluar. Jangan khawatirkan dia. Dia sudah dewasa. Ruan Qingzu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Terbang dengan artefaknya, Lu Ye bergegas ke arah aliansi perdagangan rahasia surgawi. Selama hari-hari kultivasi, meskipun kultivasi Lu Ye belum menembus, akumulasi energi dunia telah mencapai batas. Lu Ye merasa bahwa dia seharusnya berada di ambang terobosan dan hanya tinggal selangkah lagi. Namun, bahkan jika dia menerobos, dia hanya akan menjadi kultivator Cloud River Realm Orde kedua. Melihat seluruh Cloud River Battlefield, kultivasinya masih berada di bawah. Namun, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Nasi harus dimakan satu gigitan pada satu waktu. Di depan aliansi perdagangan rahasia surgawi, Lu Ye mendarat dan masuk. Dia menemukan seorang manajer aliansi perdagangan dan menghabiskan banyak batu spiritual untuk membeli sejumlah pil sumber spiritual, hanya menyisakan beberapa untuk cadangan. Dia tidak membawa banyak batu spiritual bersamanya dari sekte. Kali ini, jika dia kehabisan spirit pil, dia harus menemukan cara untuk menemukan bahan kultivasi. Bagaimana menemukan mereka adalah masalah. Tepat saat dia akan pergi, manajer aliansi perdagangan berkata, "Malam ini, aliansi perdagangan akan mengadakan lelang Lot Spirit. Akan ada lelang Lot Spirit ungu. Jika tamu ini tertarik, dia mungkin bisa tinggal dan melihatnya." Lu Ye secara alami tertarik. Tongkat spiritual sangat membantu kultivasinya. Sebelumnya, dia telah memperoleh tongkat spiritual ungu dan hijau. Setelah menggunakan tongkat spiritual untuk berkultivasi, dia tidak bisa melupakan perasaan peningkatan yang cepat. Sayangnya, Lot Spirit surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui, tidak dicari. Dia tidak menemukan satu hari ini. Lelang Spirit Lot menggunakan poin merit sebagai chip. Dia masih memiliki lebih dari 70.000 poin merit. Melihat seluruh medan perang Cloud River, tidak banyak orang yang memiliki poin merit lebih banyak darinya.
Dengan begitu banyak poin merit, dia tidak takut pada lawan dalam pelelangan. Ketika Lu Ye pertama kali memasuki medan perang Cloud River beberapa hari yang lalu, dia ingin mengalami lelang Lord Spirit. Sayangnya, baru 2 hari sejak pelelangan, jadi dia tidak tepat waktu. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalaminya, jadi dia memutuskan untuk tinggal. Dia mengirim pesan ke Shen Xiaomao, memberitahunya bahwa dia akan kembali nanti. Shen Xiaomao menjawab dengan sangat cepat, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia juga mengingatkannya untuk berhati-hati dan sebagainya. Ini membuat Lu Ye merasa sedikit hangat di medan perang Sungai Awan yang tidak dikenal ini.